sekali aku. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemrusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Apakah kamu sudah mendengar berita kekalahan tentang Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki, Hiroshima dan telah melakukan gencatan senjata. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memicu desakan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir menyampaikan berita ini kepada Sukarni yang menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk bertindak. Ini kita harus proklamasi sekarang juga, rakyat tidak menunggu lagi. Kalau kita menunggu besok, rakyat bisa mengira kita pengecut. Jangan sampai kemerdekaan terlihat seperti hadiah dari Jepang. Kami memahami perasaan kalian, tapi ini bukan tentang emosi, ini tentang keputusan yang besar. Ini menyangkut nasib bangsa Indonesia. Benar, proklamasi harus dibuat dengan baik-baiknya, karena jika tidak akan timbul korban jiwa yang banyak. Tapi Bung, ini bukan soal momen, ini soal keberanian. Sudah cukup, kalian itu benar dari pandangan masing-masing. Yang pemuda ingin segera, yang tua ingin hati-hati. Tapi kita itu harus bersatu. Lalu kapan? Kita itu ingin tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Proklamasi akan dilakukan untuk secepatnya. Bung Karno dan Hatta akan menyusun naskahnya malam ini dan akan dibacakan besok pagi. Baiklah, kami sudah gila untuk kali ini, untuk tidak menunggu. Saya tidak terlibat dalam urusan politik ini, tapi rumah saya terbuka. Silakan gunakan tempat itu untuk menyusun teks proklamasi, dan saya pastikan kalian tidak akan diganggu malam ini. Terima kasih Laksamana. Malam ini kita susun naskah dan besok kita akan menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Malam tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda menjadi saksi perdebatan sengit antara golongan muda yang mendesak proklamasi segera dan Soekarno yang itu golongan tua mempertimbangkan segala aspek. Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya digunakan untuk penyusunan teks proklamasi dan menjamin keamanan mereka. Soekarno berjanji naskah akan disusun malam itu juga dan proklamasi akan dilaksanakan keesokan paginya. Hatta mengingatkan pentingnya strategi yang matang, sementara Sultan Syahrir menekankan pentingnya keberanian memanfaatkan momen. Ahmad Subarjo menengahi perbedaan pendapat dan menyerukan persatuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bermaksud membawa Anda dan Bung Karno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Kami akan bawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan juga Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya, Ibu Fatumawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan ikut. Ayo. Sebelumnya, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan di Jakarta dan baru diketahui Ahmad Subarjo keesokan paginya. Dengan jaminan keamanan kemerdekaan, Subarjo berhasil membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Nah, jelaskan sekarang mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas proklamasi kembali. Bukankah proklamasi akan kita bahas di dalam sidang PPKI nanti? Memang benar adanya. Tapi untuk apa kita harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang kalau kita bisa bergerak sendiri? Kami ingin proklamasi tidak dicampur tangani oleh Jepang. Pendapat Anda memang benar, tapi
kemerdekaan Indonesia saat ini masih terlalu dini untuk diproklamasikan. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Tenang saudara sekalian, kita selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin. Saya mengerti perhitungan Anda dengan proklamasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah ini akan terjadi? Apakah akan dilaksanakan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita menemukan jalannya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Suasana tegang menyelimuti Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Darwis mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, menyiratkan bahaya penundaan. Darwis bahkan mempertanyakan janji kemerdekaan dari Jepang. Soekarno dengan tenang menjelaskan bahwa saat ini bukan saat yang tepat dan Indonesia masih membutuhkan bantuan Jepang. Shodan Kosingi mencoba menengahi, meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa momentum kemerdekaan tidak boleh disia-siakan. Hatta masih ragu, namun Singgih meyakinkan bahwa jalan keluar pasti ada dengan usaha. Apakah kau tahu di mana Hatta dan Soekarno sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, Bung, di mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka ada di Jakarta dan akan menjamin kemerdekaan Indonesia besok. Baiklah, saya akan membawamu ke sana. Mari. Pak Karno, saya izin untuk membawa Anda kembali. Baik, mari. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan baik. Terima kasih telah menemani saya dalam keadaan yang sulit ini. Ya, Mana Pak. 9 istrinya itu Soekarno? Ya, alhamdulillah Allah telah memberikan jalan untuk bangsa kita dalam memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Tidak apa, buatlah bendera yang sederhana saja. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana kalau namanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih, brilian. Baiklah, ya sudah, Bapak segera siap-siap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Dalam persiapan upacara, Soekarno meminta Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dari kain yang ada. Lahirlah nama Sangsaka Merah Putih. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menyerahkan bendera kepada Trimurti untuk dikibarkan sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Wali masa kejayaan Indonesia Raya. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Balik kanan, gerak. Pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta membacakan naskah proklamasi yang menyatakan kemerdekaan. Tindakan selanjutnya akan diatur dengan seksama dan dalam waktu yang singkat.
Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dan lagu Indonesia Raya mengiringkan momen bersejarah itu. Proklamasi menjadi penanda kebebasan dari penjajahan dan tongkat awal bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan naskah proklamasi, Suhud dan juga Latif dengan sigap mengibarkan Sangsaka Merah Putih diiringi aba-aba khidmat. Pengibaran bendera pusaka ini menandai lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan baru saja dimulai. Apa yang terjadi dengan Jepang? Jepang dibom oleh Nagasaki, Hiroshima. Jepang tuh. Yang tua ingin segera. But what the hell, Pak? Atan, kalah hadiah untuk Jepang. Kami mah kami. Saat itu belum saat ulang-ulang ojo geter-geter kabeh rek. Wes mari nasi guyone. Oh, bisa geter kabeh iki, kumis geter kabeh. 8 tahun 45. Atas nama Apa sih? Indonesia dengan ini But what the hell, Pak? Indonesia Raya. Siap, Komandan. Salah. Tidak. Kalian kibarkan bendera. Aku yuk. Lucu ah. But what the hell, Pak? Tapi kan Sebaiknya Anda dan Ibu Fatmawati serta anak jatuh. Sebaiknya Anda serta jatuh. Ini sih baru. Nah, petanya cukup. Ngaco ya abang baru itu. Kalau ikai lo coba belokin. Iya, Cok. Sehat. mau harus ditengani ku, Cuk. Iya. Ayo, Won. Boleh itu. Itu iki suara ibu-ibu gede. Kan mending dengan kondisi kayak gini kamu jangan ngerekam jauh-jauh. Ya sih, ay. Jangan ngerekam jauh-jauh. Oh. Itu pecah itu, Cuk. Oh. Oh, yes. Malah apa sih? Iki kapan HP ya? Oleh.